Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Amin. Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini, Minggu tanggal 21 November tahun 2021. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, terlebih saat kita akan beribadah, baik secara online maupun secara onsite, setelah mungkin kita akan melakukan pelayanan kita hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 25 hari bersama kitab 2 Raja-Raja. Dan hari ini kita telah masuk pada hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul perenungan kita hari ini, taat saja sudah cukup. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Alkitab menyatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebab Tuhan berkata bahwa Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Inilah yang juga dialami oleh Naaman, seorang panglima Raja Aram yang menderita penyakit kusta. Ia diperintahkan oleh Nabi Tuhan, yaitu Elisa, agar menceburkan diri dan mandi sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Celakanya, perintah ini tidak disampaikan secara langsung oleh Elisa, melainkan melalui orang suruhannya. Bagi Naaman, hal ini merupakan sebuah penghinaan atau sikap tidak hormat kepadanya. Bagaimana mungkin Naaman mau mengerjakan apa yang disuruhkan Elisa kepadanya kalau semua perintah itu tidak masuk akal? Terbilang aneh dan tidak sesuai dengan harapannya. Apalagi Elisa dinilai tidak menghargai dia yang adalah panglima terpandang. Itulah reaksi pertama Naaman. Namun atas saran dan desakan para pegawainya, akhirnya Naaman mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah itu. Sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, dan ketika Naaman mau taat dan belajar merendahkan diri serta tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, ia pun mengalami kesembuhan secara total. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14 bahwa maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah kita sering bertindak seperti Naaman, tidak mau taat dan lebih mengandalkan logika kita? Kita sering memilah-milah perintah Tuhan, mana yang akan ditaati dan mana yang tidak. Jika kira-kira perintah itu adalah sesuatu yang merugikan kita, terkadang kita memikirkan 100 kali. Namun jika perintah itu kita anggap mudah, maka kita melakukannya dengan cepat, karena berpikir Tuhan pasti memberkati. Dari perenungan kita hari ini, yang dibutuhkan di dalam hidup kita agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib, taatlah. Taat kepada Allah. Taat kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah melalui firman-Nya. Naaman mengalami mujizat kesembuhan ketika ia mau bertindak dalam ketaatan terlebih dahulu. Sehingga kita dapat mengerti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Jika pergumulan hidupmu saat ini berat, belajarlah untuk taat. Taat dalam menanti waktunya Tuhan. Jangan pernah mencocokkan jam Tuhan dengan jammu. Yang benar adalah cocokkan jammu dengan jam Tuhan. Ketaatan adalah tindakan bagaimana kita menerima dengan sabar, menunggu dengan sabar waktunya Tuhan yang paling tepat itu. Belajar rendah hati, belajar menaklukkan diri kepada setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Terlebih hari ini, kalau Tuhan mau memerintahkan kita untuk kita datang beribadah kepadanya, apalagi cuma sekali seminggu dalam hari Minggu, mari taat. Pergilah beribadah kepada Tuhan. Bawalah persembahan terbaikmu kepadanya. Siapkan hatimu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Siapkan hatimu untuk diberkati di dalam firman-Nya. Bagi saudara yang mungkin masih beribadah secara online, mari pergilah dengan mempersiapkan dirimu sendiri di rumah. Persiapkan ruangan di mana engkau beribadah kepada Allah, dan bersiap-siap jugalah secara fisik. Engkau tidak bertemu kepada manusia, tapi engkau bertemu kepada Allah. Karena ketika engkau bertemu dengan Allah, mempersiapkan diri sebaik mungkin, maka di sana engkau akan merasakan hadirat-Nya dan jamahan Tuhan nyata atas hidupmu. Diberkatilah setiap pelayan-pelayananmu saat ini.
Dan apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan di hari yang luar biasa ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan diurapilah saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya pengurapan ganda itu menjadi milik bagian kita semua. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.